Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau share perlengkapan bayi secara minimalis berdasarkan pengalaman Ute ya. Langsung gak perlu lama-lama. Yang pertama yaitu baju bayi. Ute gak beli banyak banget karena kasusnya itu Isa anak Ute pakai pampers ya, jadinya gak terlalu membutuhkan baju yang banyak ya. Nah, Ute beli sebanyak 15 piece. 15 piece itu 3 baju tidur, 3 romper kayak baju main, baju siang, sama yang 9-nya itu Ute beli yang set lengkap gitu loh. Cuman kekurangannya kalau yang set lengkap itu kayak membosankan aja gitu karena motifnya kan itu-itu aja. Nah, saran Ute mungkin kalian bisa beli merek beda-beda atau motifnya beda-beda biar lebih bervariasi aja gitu. Mungkin saran Ute kalian bisa beli sedikit dulu buat tahu kebutuhannya berapa. Kemudian yang kedua, bedong bayi. Yang Ute beli itu 6 piece karena emang agak takut ya, kan katanya jangan terlalu sedikit atau jangan terlalu banyak juga gitu. Nah, akhirnya Ute beli 6 piece. Ternyata dari 6 pieces itu juga masih kebanyakan teman-teman. Mungkin saran Ute kalian bisa beli 3 dulu, nanti kalian cek kebutuhan baby kalian ya. Kalau misalkan pakai pampers mah aman sih sebetulnya ya. Kemudian yang ketiga itu perlak. Ute cuma beli 1 teman-teman. Paling dipakai untuk ganti popoknya aja. Kemudian yang keempat itu handuk. Ute juga belinya cuma 1. Isa kebetulan mandinya cuma 1 kali ya, karena menurut dokter juga jangan terlalu sering ya pas bayi itu karena kan nanti kulitnya kering. Akhirnya ya udah Ute putuskan beli 1 dulu dan ternyata memang cukup gitu. Karena kan kalau misalkan bayi mandi 1 kali terus habis itu kan si handuknya misal kotor, ya udah tinggal dicuci aja. Yang kelima yaitu bak mandi. Belinya 1 ya, nggak banyak karena ya itu tadi mandinya juga cuma sekali, ya udah 1 juga cukup gitu teman-teman. Yang keenam itu adalah kaos kaki. Ute cuma beli 2 loh teman-teman. Jadi Isa itu kalau misalkan lagi dingin Ute pakaiin kaos kaki ya. Nah, terutama kalau malam. Nah, kalau misalkan kotor ya udah itu tinggal dicuci gitu kan, nyucinya juga sebentar banget ya karena kaos kakinya kan kecil banget kayak gitu. Berikutnya adalah blanket on the go atau selimut untuk pergi-pergian ya. Kayak gini nih. Nah, Ute juga cuma punya 1 karena Isa juga jarang keluar ya karena masih bayi gitu. Ute nggak beli selimut. Nah, jadi cuma punyanya blanket on the go itu buat pergi-pergian aja biar nggak masuk angin gitu. Nah, selimut Ute pakainya bedongan bayi gitu. Yang nomor 8 Ute beli gendongan baby. Gendongannya itu yang geos ya teman-teman, yang kayak gini nih. Itu juga cuma 1. Ute nggak punya gendongan yang lain. Mungkin nanti kalau misalkan umur Isanya udah 4 bulanan mungkin akan beli gendongan yang gendongan yang SSC atau apa ya, nggak tahu namanya. Yang ke-9 ini boleh beli atau enggak ya, sarung tangan, sarung kaki, sama topi. Nah, sarung tangan, sarung kakinya itu Ute beli 2, topinya juga beli 2. Tapi ternyata kepakainya itu cuma sebentar banget teman-teman. Akhirnya kayaknya kalau misalkan Ute mau ngasih saran ke kalian, dibanding beli sarung kaki, kalian bisa beli baju baju tidur yang sekalian bisa nutupin tangan sama nutupin kakinya. Jadi kalian nggak perlu beli sartaki gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk topi juga kalau di Isa itu dia itu nggak betah pakai topi. Jadi sebetulnya yang topi ini tuh bener-bener kepake cuma pas di rumah sakit doang teman-teman. Untuk supaya biar hangat itu kalau misalkan ngebedong kalian bisa pakai cara ngebedong yang sampai kepalanya itu loh teman-teman. Itu jadi bisa tetap hangat juga. Nah, yang ke-10 itu Ute beli Playmat. Nah, itu sebetulnya dipakai untuk tummy time ya. Berguna banget teman-teman, soalnya Playmat ini kan tebel ya. Jadi kalau misalkan agak ngebentur gitu itu masih aman. Dan memang kalau melakukan tummy time itu kan harus di permukaan yang keras ya, gak boleh di kasur gitu. Jadinya Ute beli Playmat. Kemudian yang ke-12 itu
beli rattle atau mainan yang ada bunyi-bunyinya, itu untuk stimulasi juga ya teman-teman, penting. Tapi Ute cuma punya satu, sama contrast book gitu. Yang ke-13 ya kalau nggak salah, itu jemuran bulat, yang jemuran bayi yang tapi yang jadul. Jadi Ute nggak beli yang menara karena Ute lihat-lihat di banyak video yang beredar itu kebanyakan itu yang jemuran menara itu nggak stabil gitu loh teman-teman. Jadi misalkan kalau ketiup angin itu biasanya jatuh gitu, rungkat gitu. Nah akhirnya ya udah Ute putuskan untuk beli yang jemuran bulat aja, karena jemuran bulat ini lebih awet kalau menurut Ute ya. Kemudian untuk yang kasurnya lemari, Ute nggak beli khusus untuk Isa ya, untuk bajunya Isa. Tapi memang udah ada sebelumnya di rumah, ada laci. Ya udah Ute simpan perlengkapan Isa itu di laci tersebut dan alhamdulillah cukup aja kok. Jadi nggak yang beli lagi gitu. Nah selanjutnya Ute juga beli lap kayak gini. Nah ini Ute gunain untuk membersihkan kalau kalau mau ganti pampers. Pertama Ute mencoba untuk mengurangi sampah tisu basah, dan yang keduanya biar lebih hemat juga ya. Untuk yang terakhir Ute beli sabun yang sekaligus untuk rambut sama badan ya, jadi nggak terpisah gitu. Terus selain itu juga Ute beli minyak telon. Untuk skincare yang lainnya kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan baby kalian ya. Segitu aja kali ya video dari Ute. Semoga ya video ini bermanfaat dan kita semakin bijak dalam membeli sesuatu, dalam menggunakan sesuatu supaya bisa lebih optimal ya. Jadi tidak terlalu banyak yang kita beli gitu, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.